FIFA menyiapkan 17 miliar rupiah bagi tim juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada September dan Oktober 2026. Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam dan tim-tim top lain di Asia Tenggara akan menghadapi 2 negara undangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 8 negara akan bermain di Indonesia dan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Mumpung bermain di kandang sendiri dan dapat diperkuat Jay Itzes dan kawan-kawan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar. Menarik menanti hasil racikan Timnas Indonesia, asuhan John Hartman. Melihat besarnya hadiah yang diperebutkan, peluang Timnas Indonesia menjadi kampiun FIFA ASEAN Cup 2026 terbuka lebar. Sebelum turun di FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia akan menjalani 2 ajang. Pertama, FIFA Matchday Juni 2026 dan turun di Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa yang diberikan supporter Garuda. Dalam wawancara bersama media Jepang, ia mengaku belum pernah melihat gairah sepak bola seperti di Indonesia, bahkan dibandingkan dengan Italia tempat ia berkarir. Bek milik Sassuolo itu menyebut sepak bola di Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, dukungan supporter tetap mengalir baik saat tim menang maupun kalah. Jika saya bicara soal gairah dan cinta masyarakat terhadap sepak bola dan tim nasional, saya rasa itu salah satu yang terbaik di dunia, ujar Jay Itzes. Orang-orang selalu mendukung kami, baik saat menang maupun kalah, lanjutnya. Pemain 25 tahun itu juga menegaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia merasa punya tanggung jawab besar untuk membela rakyat Indonesia setiap kali mengenakan seragam merah putih. Ia bahkan menyebut energi dari tribun menjadi dorongan tambahan bagi skuad Garuda saat menghadapi lawan kuat seperti Jepang di ajang internasional. Performa tajam penyerang VVV Venlo, Dean Zandenbergen, mulai menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Striker berusia muda itu tampil impresif di Liga 2 Belanda musim 2025-2026 dengan torehan 11 gol dan 2 assist hanya dalam 14 pertandingan. Penampilan terbarunya bahkan semakin menguatkan reputasinya sebagai musim gol. Pada 3 April 2026, Zandenbergen mencetak hat-trick saat membawa VVV Venlo menang telak 3-0 atas SC Cambuur. Melihat performa konsisten tersebut, PSSI dikabarkan mulai menyiapkan langkah naturalisasi untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Kehadiran Zandenbergen dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan klasik Timnas Indonesia, yakni minimnya striker tajam. Dalam beberapa pertandingan terakhir, lini depan dinilai belum mampu tampil maksimal. Menariknya, Zandenbergen tidak menutup peluang untuk membela Timnas Indonesia. Dalam wawancara pada April 2025 bersama Yusa Nugraha, ia mengungkapkan antusiasmenya. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih bermain untuk Timnas Indonesia juga. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk Timnas Indonesia juga, katanya. Proses menuju naturalisasi tampaknya bukan sekedar wacana. Zandenbergen mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak federasi sudah terjalin. Ia mengaku telah dihubungi oleh staf PSSI serta agen naturalisasi Fardi Bahdim. Selain itu, ia juga pernah berbincang dengan Hamdan Hamedan yang menjadi pihak pertama menghubunginya terkait proses tersebut. Jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zandenbergen sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada pertengahan tahun, paling cepat Juni 2026. Cedera Jay Itzes berpotensi memberi dampak besar bagi Timnas Indonesia jelang agenda penting internasional. Bek andalan tersebut mengalami masalah fisik saat membela Sassuolo menghadapi AC Milan. Jay yang tampil sebagai starter di posisi bek tengah harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Dia ditarik keluar pada menit ke-40 setelah mengalami gangguan pada bagian tumit. Cedera ini menjadi perhatian besar bagi Timnas Indonesia. Jay merupakan sosok kunci di lini belakang dan hampir selalu menjadi pilihan utama. Absennya dia berpotensi mengganggu stabilitas pertahanan tim. Terlebih, Timnas Indonesia akan menghadapi agenda FIFA Matchday pada awal Juni. Sejak mendapatkan paspor Indonesia pada akhir 2023, dia langsung menjadi bagian penting dalam skuad. Perannya di lini belakang sulit tergantikan dalam waktu singkat. Selain untuk tim nasional, Jay juga masih dibutuhkan Sassuolo yang akan menjalani 3 laga sisa musim melawan Torino, Lecce, dan Parma. Kondisi terbaru Jay masih menunggu pemeriksaan tim medis. Hasil tersebut akan menentukan seberapa besar dampak cedera ini bagi klub maupun Timnas Indonesia dalam waktu dekat.
John Hartmann dijamin dalam kondisi bahagia saat ini, sebab bek timnas Jerman U20, Reno Munz, memberi kode siap membela timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, bek 20 tahun ini membagikan momen latihan bersama sang klub. Dalam unggahan itu, bek 188 cm itu menaruh bendera Uruguay, Brazil, dan Indonesia. Uruguay dan Brazil merujuk negara asal rekan-rekannya, sedangkan Indonesia merupakan negara kelahiran Reno Munz. Reno Munz lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Meski kedua orang tuanya berdarah Jerman, Reno Munz dapat dinaturalisasi menjadi WNI karena lahir di tanah air. Reno Munz pernah berkarir di Bayer Leverkusen U19 pada 2022-2024. Setelah 2 tahun berkarir di Bayer Leverkusen kelompok umur, Reno Munz direkrut klub Liga 2 Jerman, Greuther Fürth. Hebatnya, Reno Munz langsung muncul sebagai bek andalan Greuther Fürth di usia muda. Bersama Greuther Fürth musim ini, Reno Munz mencatatkan 1 assist dari 24 laga Liga 2 Jerman 2025-2026. Sementara itu, staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengatakan pelatih timnas Indonesia, John Hartmann, tertarik menaturalisasi 2 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Bukan tak mungkin salah satu pemain yang dimaksud adalah Reno Munz. Pertanyaannya, apakah Reno Munz benar bersedia membela timnas Indonesia jika mendapat ajakan dari John Hartmann? Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terang-terangan ngaku sudah dihubungi timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda. Tak hanya itu, dia juga punya darah keturunan Suriname. Karir Jadon Oosterwolde pun berjalan moncer. Dia kini bahkan jadi pemain andalan pelatih sekaliber Jose Mourinho. Tak heran pemain 24 tahun itu pun turut dibidik untuk membela timnas Indonesia. Jadon Oosterwolde pun mengaku sudah dihubungi untuk membela timnas Indonesia. Tak hanya dari timnas Indonesia, ajakan membela tim nasional itu juga datang dari Suriname. Hanya saja, Jadon Oosterwolde masih fokus dan punya tekad kuat untuk membela timnas Belanda. Hanya tinggal menghitung hari sebelum pengundian grup atau drawing Piala Asia 2027 di Riyadh, Arab Saudi. Pengundian tersebut akan menjadi momen penentu, dengan 24 tim peserta akan dibagi menjadi 6 grup yang berisi 4 tim. Sebelum pengundian, AFC telah membagi ke-24 tim ke dalam 4 grup unggulan atau pot berdasarkan posisi di ranking FIFA. Hasilnya, timnas Indonesia berada di pot 4. Menjelang pengundian, media Vietnam dan Viet mengungkapkan tim-tim yang menjadi potensi bahaya bagi tim nasionalnya. Salah satu tim yang dianggap mendatangkan potensi bahaya bagi timnas Vietnam adalah timnas Indonesia. Menurut Dan Viet, kebangkitan timnas Indonesia dengan masuknya banyak pemain naturalisasi tidak dapat disangkal. Bahkan, Dan Viet menilai skuad besutan John Hartmann itu bisa dengan mudah mengejutkan tim manapun dari pot 3. Dan Viet menilai Vietnam akan berada di grup maut jika bertemu Indonesia serta Jepang dari pot 1 dan Irak dari pot 2. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, bicara tentang sosok John Hartmann. Hartmann sudah mendapatkan kesempatan debut memimpin timnas pada ajang FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, kemenangan didapatkan saat melawan St. Kitts dan Nevis dan 1 kekalahan dari Belgia. Secara umum, permainan skuad Garuda menunjukkan performa yang meyakinkan meski tampil dengan skema baru. Simon Grayson menjelaskan bahwa John Hartmann adalah sosok yang detail dalam mempersiapkan pemain, termasuk saat bicara tentang taktik dan semua asisten harus bisa menerjemahkan dengan baik. Dia juga beradaptasi dengan sistem baru dan ini cocok dengan gaya bermain timnas. Mantan pelatih Leeds United ini melanjutkan, timnas memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan kuat. Apalagi, Hartmann adalah pelatih yang mengikuti perkembangan dan memiliki banyak ide. Dia hanya berusaha untuk bisa mengikuti keinginan sang juru taktik demi bisa mempersiapkan timnas menjadi lebih baik. Saat pertandingan, Simon bertugas sebagai mata Hartmann dan memberikan masukan. Menurutnya, ini menjadi kerjasama yang baik karena mereka perlahan bisa menemukan kekompakan. Sejauh ini, tim pelatih terus mencoba memberikan yang terbaik, terutama saat coba menganalisa permainan lawan. John Hartmann langsung memberi sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia. Dalam pernyataan publik pertamanya, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global.